Saat hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina memburuk gara-gara perselisihan pendapat antara kedua pemimpin negara, kini relasi Washington-Kiev bergantung pada satu orang. Dialah Kit Kellogg, sosok utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Ukraina yang bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis 20 Februari 2025. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas cara mengakhiri perang yang akan melindungi kepentingan Ukraina, sekaligus meredakan ketegangan antara Washington dan Kiev yang kian meningkat. Lalu apa saja topik yang mereka bahas dalam pertemuan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sehari sebelum kedatangan Kit Kellogg di Ukraina, Trump dan Zelensky sedang berdebat panas. Hal itu merespon perundingan AS Rusia di Arab Saudi yang tak melibatkan Ukraina di dalamnya. Zelensky menyerukan tidak ada kesepakatan soal negaranya yang dibuat tanpa kehadiran Ukraina. Menurutnya, negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina tidak boleh dilakukan di belakang pihak-pihak yang terlibat. Anggapan Zelensky itu ternyata terdengar sampai ke telinga Trump dan membuatnya kesal. Trump berkata Ukraina seharusnya bisa menghentikan perang sejak awal, namun Zelensky tidak melakukan hal tersebut. Dalam unggahan di akun sosial miliknya, Trump bahkan menuding Zelensky sebagai diktator. Kedatangan Kellogg ini diharapkan dapat membantu meredakan ketegangan antara Washington dan Kiev. Kit Kellogg bukanlah orang sembarangan. Ia ditunjuk Trump menjadi utusan khusus untuk Ukraina Rusia pada Rabu 27 November 2024 lalu. Kit seorang pensiunan jenderal yang menempati beberapa posisi di masa pemerintahan pertama Trump. Di antaranya Kepala Staf Dewan Keamanan Nasional dan Penasehat Keamanan Nasional untuk Wakil Presiden saat itu Mike Pence. Trump menyebut Kit Kellogg pernah bertugas dalam keamanan nasional yang sangat sensitif. Meski begitu, kemajuan yang dicapai dalam pertemuan Zelensky-Kit masih belum jelas, sebab konferensi pers yang dijadwalkan setelah pertemuan dibatalkan atas permintaan Amerika, meskipun keduanya muncul bersama untuk berfoto. Para wartawan yang berkumpul untuk konferensi pers diminta pulang. Kedutaan besar AS di Kiev juga tidak segera berkomentar. Anggota Komite Pertahanan dan Intelijen Parlemen Ukraina Solomia Bobrovska menyebut tak adanya konferensi pers usai perundingan menjadi sinyal buruk. Kekhawatiran bertambah karena Kellogg diduga telah disingkirkan dari tim negosiasi pemerintahan AS. Sebab ia bukan bagian dari delegasi AS yang bertemu pejabat Rusia di Arab Saudi. Namun anggapan ini segera ditepisnya dan menyebut ia memang ditugaskan memimpin jalur AS Ukraina, sementara utusan lain Steve Witkoff bertugas di jalur AS Rusia. Zelensky menulis di media sosial X bahwa ia mengadakan pertemuan yang produktif dengan Kellogg. Setidaknya ada 3 hal yang mereka bahas bersama, yakni seputar situasi di medan perang, pemulangan tawanan perang, dan jaminan keamanan bagi Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan damai. Zelensky menyebut hubungan kuat antara AS Ukraina akan menguntungkan seluruh dunia. Dalam sebuah pidato sehari sebelumnya, Zelensky mengisyaratkan pertemuan dengan Kellogg bertujuan menghentikan perseteruan agar tidak meningkat menjadi pertikaian yang tidak terkendali. На завтра запланована наша зустріч з генералом Келлогом. І для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійніше. І це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже 3-х роковин початку цієї війни. Війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Adapun Kit Kellogg telah tiba di Ukraina pada Rabu pagi dalam kunjungan selama 3 hari. 3 hari merupakan waktu yang sangat lama bagi seorang pejabat Amerika.
Sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada tahun 2022, para pejabat AS biasanya membatasi kunjungan mereka hanya 1 hari karena alasan keamanan. Ia menyebut misinya adalah untuk duduk dan mendengarkan berbagai kekhawatiran Ukraina. Well, I think we're going to listen. We understand the need for security guarantees. It's very clear to us the importance of sovereignty of this nation and independence of this nation as well. And part of my mission is to sit and listen and say, okay, what are your concerns? Where are we at? So we can go back to the United States, talk to President Trump. Pensiunan jenderal itu juga akan bertemu sejumlah pejabat tinggi Ukraina, termasuk Kepala Tentara Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskych, Kepala Badan Intelijen Ukraina, Jenderal Kirlo Budanov, dan Kepala Kantor Zelensky. Selain membahas jalan menuju kesepakatan damai, Kellogg juga disebut akan menagih utang Zelensky. Tepatnya soal kesepakatan AS untuk mengakses sumber daya alam Ukraina, yakni mineral tanah jarang, sebagai kompensasi atas bantuan militer sebelumnya dan mungkin sebagai jaminan untuk bantuan di masa mendatang. Donald Trump bersikeras ingin pengembalian uang yang telah diinvestasikan Washington untuk pertahanan Ukraina. Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, sudah memberikan draft perjanjian kepada Zelensky minggu lalu. Isinya berupa kepemilikan Amerika terhadap 50% saham dan sumber daya alam Ukraina, seperti mineral, minyak, dan gas. Namun usulan ini ditolak Zelensky karena tak ada pasal soal jaminan keamanan untuk Kiev. Penolakan Zelensky membuat Trump dongkol. Mike Waltz, penasihat keamanan nasional AS, menggambarkan rasa frustasi Trump terhadap Zelensky berlipat ganda sebab Presiden Ukraina itu dianggap kurang memberikan apresiasi terhadap Gedung Putih. Keputusan Amerika untuk Ukraina, Kit Kellogg membawa beban berat di pundaknya dalam kunjungan ke Kiev. Ia menjadi kunci untuk mendamaikan kedua negara yang tiba-tiba bermusuhan, sekaligus menagih kesepakatan agar Amerika dapat menguasai sumber daya alam Ukraina. Namun tak adanya konferensi pers usai pertemuan memunculkan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak perkembangan polemik AS dan Ukraina hanya di kanal YouTube Kompas.com.